Halo teman-teman, bagi teman-teman yang suka menjalankan bisnis ekspor dan impor mungkin kenal dengan emiten yang satu ini. Karena mereka bergerak di bidang dalam kepengurusan daripada logistik darat, ya, yakni adalah Armada Berjaya Trans Tbk dengan kode emiten JAYA atau kita panggil aja Jaya. Perusahaan yang satu ini yang bergerak di bidang transportasi darat, kontainer, lalu kendaraan pengangkut lainnya, ini akan segera membagikan dividen. Berita yang cukup mengejutkan hari ini pada hari Senin, tanggal 25 April tahun 2022 mereka naik sampai 23% loh teman-teman ya. Ini sangat luar biasa mengingat bahwa Jaya ini juga baru IPO beberapa tahun ya. Ini pada tahun 2019. Jadi masih tergolong baru 3 tahun sih untuk umurnya, masih muda, tapi mereka cukup banyak membuat kontroversi ya, dimana mereka hari ini naiknya cukup banyak. Dengan dividen yang akan mereka bagikan setelah melakukan rapat umum pemegang saham, yakni Rp3,8 per lembar saham. Itu kalau kita hitung itu berarti dividennya itu 1%. Cukup kecil, tapi enggak lebih kecil daripada TPIA ya yang bisa 0,07% dividennya, tapi untuk Jaya ini 1%. Cukup standar sih, yang penting ada komitmen daripada perusahaan untuk membagikan dividen. Dengan comeback-nya tanggal 28 April tahun 2022, berarti pas video ini diupload berarti masih ada sekitar 2 hari. Ya, semoga waktunya cukup bagi teman-teman memutuskan apakah ikut dividen yield 1% daripada Jaya ini atau tidak. Atau teman-teman mau melihat bagaimana fundamental daripada Jaya ini, karena lebih tertarik dengan fundamentalnya selain daripada dividennya. Kita lihat dulu sama-sama dengan Jaya ini. Jaya ini merupakan salah satu anak perusahaan daripada Prima Globalindo Logistik yang juga bergerak di bidang ekspor dan impor ya. Mereka memiliki berbagai layanan yakni transportasi darat. Untuk memastikan kualitas layanan terbaik daripada mereka, semua armada mereka dilengkapi dengan GPS monitoring. Untuk keamanannya pastinya ya. Jadi kendaraannya itu kalau misalnya kejauhan dan nggak ada kabar itu bisa dilacak melalui GPS. Liwang lingkup operasional mereka meliputi Jabodetabek serta Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ya, servis mereka termasuk jasa angkutan kargo longgar. Lalu ada lagi layanan transportasi kontainer. Nah, ini paling banyak sih bisnis ekspor impor memakai kontainer. Lalu ada layanan armada truk kotak panjang. Itu beberapa armada daripada Jaya ini. Ya, tentu saja karena mereka bergerak di bidang ekspor impor, mereka menyediakan layanan seperti kepabeanan ekspor dan impor untuk kargo. Mulai dari penyiapan dokumen, pabean hingga mengangkut barang pelanggan ke tujuan akhir sepanjang waktu. Ya. Nah, itulah sekilas tentang daripada jasa daripada Jaya ini sendiri sih. Didirikan pada tahun 2012 ya, didirikan pada tahun 2012, sebelumnya dikenal sebagai PT Armada Beton yang mengkhususkan diri dalam transporter mixer semen. Lalu sejak tahun 2015 mereka mengalihkan fokusnya ke bisnis angkutan umum darat. Jadi naik level nih dari mixer semen menjadi angkutan umum darat. Lalu pada tahun 2018 perusahaan berubah nama menjadi PT Armada Berjaya Trans. Dan itu sekilas sejarah dan bisnis daripada Jaya ini. Kalau kita lihat prospek bisnisnya sih cerah banget ya. Siapa sih yang tidak butuh logistik? Pasti semuanya butuh deh. Karena dengan dibantu oleh logistik inilah maka globalisasi itu dapat berjalan. Nggak usah ambil jauh-jauh deh. Dari lokal aja deh, itu kita adalah negara kepulauan. Jadi perlu logistik. Ya, termasuk kendaraan darat ini untuk mempermudah biaya ongkos kirim supaya dapat lebih murah teman-teman. Jadi untuk prospeknya sih oke banget, nggak ada masalah, sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Apalagi di tengah-tengah globalisasi, di mana barang-barang itu dari luar negeri itu dapat masuk ke dalam negara kita dengan banyak kemudahan ya, karena memang globalisasi ini mendongkrak, menstimulus daripada transaksi antar negara. Karena tiap-tiap negara memiliki produk-produk mereka sendiri, dan pastinya negara satu, negara A dengan negara B itu tidak 100% memiliki produk yang sama.
pasti mereka memiliki produk yang berbeda. Contohnya seperti Indonesia. Indonesia itu memiliki komoditas yang sangat banyak. Dari hitung aja dari kelapa sawit, lalu batu bara, lalu sampai juga produk-produk lainnya seperti tambang nikel. Itu Indonesia banyak banget. Ya, komoditasnya oke. Karena itu ketika harga komoditas naik, Indonesia itu sangat gencar melakukan ekspor ya. Dan untuk negara-negara lainnya yang bukan sebagai produsen komoditas deh, contohnya Eropa deh, ya, mereka pasti mengimpor banyak komoditas dari Indonesia. Lalu mereka juga mengekspor beberapa barang yang menjadi produk mereka. Contohnya seperti elektronik dari Eropa ya, mungkin mereka memproduksi seperti mesin cuci, mobil, nanti mereka kirim ke Indonesia. Jadi terjadi transaksi di sana. Dan yang menyediakan jasa ini adalah logistik termasuk Jaya ini sendiri. Jadi untuk prospeknya sih oke banget teman-teman. Oke banget. Selanjutnya setelah kita melihat sejarah dan prospek bisnisnya sih, sekarang kita lihat dulu profil daripada Jaya ini. Tadi sudah disebutkan PT Prima Global Indo Logistik yang bergerak di bidang ekspor impor merupakan induk daripada Jaya ini. Dengan porsi masyarakatnya sebesar 34%, ini cukup standar lah ya. Dan untuk berita tentang PPGL ini sih aman-aman aja sih. Nggak ada masalah, jadi kita langsung lanjut ke key statistik untuk melihat fundamental daripada Jaya ini. Yang akan bagi dividen 1%. Ya, dengan operating profitnya 7,24 miliar rupiah dengan net profitnya 5,69 miliar rupiah. Jadi bisa dibilang bahwa operating profitnya itu lebih besar daripada net profit. Itu berarti operating daripada Jaya ini cukup bagus. Bisnis kendaraan daratnya sangat dibutuhkan. Dengan PR-nya 25 kali, dengan PBB-nya 1,3. Ini udah cukup mahal sih bagi saya, jadi saya akan skip dulu. Apalagi hari ini naik sampai 23% loh. Ya, jadi udah cukup mahal. Dengan operating profit margin 10% cukup standar, net profit margin 7% juga cukup standar. Dengan current ratio-nya adalah sebesar 814% ya maksud saya ya, cukup oke. Lalu lihat dulu bagaimana turnover hari ini. Hari ini 46 M ya, cukup besar. Tapi mengingat fundamentalnya yang masih cukup mahal, PR-nya cukup tinggi. Jadi bagi saya sih Jaya ini sih kurang menarik bagi saya ya. Kecuali valuasinya dapat berada di titik 80 rupiah per lembar saham atau ke bawah, karena hari ini sahamnya udah naik sampai harga 193 rupiah per lembar saham, maka udah cukup mahal bagi saya ya. Jadi kalau bisa di bawah 80 rupiah itu oke banget ya, tapi karena belum bisa jadi skip dulu ya untuk Jaya ini ya. Demikian pembahasan tentang Jaya yang akan segera membagikan dividen sebesar 1%-an lebih untuk dividen yieldnya ya, merupakan penyedia jasa logistik darat yang cukup bagus karena lihat labanya selalu ada. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.